Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini di hadapan saya sudah ada Edifier Neobuds Pro. Nah, ini mungkin review yang kalian tunggu-tunggu ya guys. Penasaran? Let's check it out! Edifier Neobuds Pro. TWS ini menarik buat saya ya guys, karena dia udah ada embel-embel sertifikasi Hi-Res Audio Wireless, karena koneksinya sudah mendukung LHDC dan LDAC, yaitu koneksi tertinggi yang ada di dunia perwirelessan TWS sekarang. Nah, apakah koneksi yang mantap diikuti dengan suara yang mantap? Penasaran? Nanti kita simak bareng-bareng, oke guys? Jadi kemasannya seperti ini, kemudian di bagian atasnya dia ada kasih beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Neobuds Pro. Di bagian bawah begini, samping tidak ada apa-apa, di bagian belakang dia ada kasih spesifikasi singkat ya guys, dan juga ada logo LDAC dan LHDC yang menandakan Edifier Neobuds Pro tersebut. Oke, nah sebelumnya saya juga mau kasih warning nih ke kalian guys. Jadi Edifier Neobuds Pro ini ada kembarannya yang kurang lebih sama persis guys, mirip-mirip, yaitu Edifier Neobuds 2 Pro. Jadi dia ada embel-embel 2-nya di sini, yaitu NB2 Pro yang biasa orang sebut. Nah, itu ternyata saya juga bingung dengan Edifier penamaannya mereka. Ternyata yang NB2 Pro itu spesifikasinya justru lebih rendah dibandingkan Neobuds Pro guys. Jadi perbedaan yang signifikan adalah di NB2 Pro belum mendukung koneksi LDAC dan LHDC. Koneksi tersebut hanya didukung oleh Neobuds Pro. Makanya di NB2 Pro harganya masih sekitar 1 juta, sedangkan Neobuds Pro dibanderol harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Jadi hati-hati kalian ya guys, jangan sampai salah pilih, bahwa yang paling atas justru yang namanya Neobuds Pro. Jadi itu yang kalian mesti perhatikan. Oke, nggak pakai lama, kita langsung saja unboxing time. Jadi Edifier Neobuds Pro hadir dengan kemasan yang cukup besar ya guys, packagingnya, dan menandakan produknya cukup premium ya. Dia ada busa-busanya begini, jadi lengkap banget dipikirkan secara presentasinya ya. Jadi kelihatan wah banget ya. Jadi kalau dari inside the box-nya Neobuds Pro kita dapat TWS beserta charging case-nya. Kita dapat juga extra tipsnya sebanyak 6 pasang lagi nih guys, dari berbagai macam ukuran. Jadi memang Edifier secara royal memberikan extra tips ya. Jadi kita bisa bongkar pasang nih nanti tips yang menyesuaikan dan ukuran telinga kita. Satu pasang lagi sudah terpasang nih, jadi total 7. Kemudian kita dapat kabel charger ya, USB Type A ke USB Type C, udah kekinian. Kita dapat pouch juga nih. Kalau kalian mau pakai, bahannya cukup premium nih guys. Jadi bukan bahan bludru, jadi nggak cepet kotor. Terus kita dapat berbagai macam kitab, dan ini ada signature-nya nih guys. Jadi Edifier Neobuds Pro itu merupakan produk anniversary mereka ya, untuk menandakan 25 tahun berkarya sejak tahun 1996 dari Edifier. Jadi ini produk anniversary mereka. Kemudian ada warning biasa ya untuk TWS, nanti tinggal baca aja, dan ada quick guide juga dari mereka berikan dalam berbagai macam bahasa, dan terutama ada bahasa Inggrisnya, jadi kalian bisa baca-baca. Oke, jadi inside the box dari Neobuds Pro ini aja ya guys. Oke, nanti kita singkirkan, kita langsung bahas mengenai TWS-nya. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Kita langsung bahas mengenai build and design dari Edifier Neobuds Pro ini ya guys. Jadi ini keren banget ya kalau menurut saya, kayak aluminium gini dengan logo Edifier di atasnya, kemudian dipadukan dengan hitam doff gini, nggak ada fingerprint magnet sama sekali. Elegan banget bentuknya, kalau kalian lihat nih dari foam size-nya juga pas banget di tangan, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dan bobotnya juga ringan ya, cuma sekitar 47 gram. Nah, kemudian di bagian belakangnya dia ada tulisan Edifier juga di sininya, dan ada colokan untuk USB Type C untuk ngecas dari charging case-nya. Di bagian depan, nah ini ada indikator lampu nih, keren banget kalau misalnya kita buka. Nah, lampunya futuristik banget nih guys, kayak modern look banget sih menurut saya. Dan di bagian tutupnya ini juga dia mengikuti bentuk TWS-nya, jadi nggak polos aja, cuma dia udah mengikuti bentuk TWS-nya, jadi keren, elegan banget. Menurut saya sih case-nya ini bagus ya secara built-in quality dan desainnya modern look banget. Kemudian kita disambut dengan TWS-nya. Di sini TWS-nya juga udah magnetic lock ya, jadi nggak jatuh. Dan di sini ada tombol multifunction-nya untuk
Kita kalau misalnya pairing atau reset, kita tinggal pencet. Misalnya pairing, kita tinggal pencet lamaan. Nah, dia mode pairingnya juga sama nih guys, futuristik gini, jadi langsung kayak Knight Rider punya lampu lah ya. Keren banget kayak planet-planet begitu. Oke, kita keluarkan sekarang langsung earbudnya ya guys. Nah, jadi dari TWS-nya sendiri bentuknya juga premium look ya, minimalis banget kalau menurut saya, keren banget. Jadi warnanya senada dan charging case-nya masih, dan ada logo Edifier di sini. Kemudian kayak ada grill speakernya nih di sini guys. Jadi build quality-nya oke banget sih menurut saya sih. Dan ear tips-nya ini juga anti bakteri ya menurut klaim dari Edifier-nya. Jadi memang mantap, dia udah pikirkan semuanya. Jadi keren-keren kalau menurut saya, dan bobotnya juga sama, ringan juga, cuma sekitar 5 gram dari bobot TWS-nya. Selanjutnya untuk fit and comfort-nya ya. Jadi kalau untuk fitnya sendiri kemarin saya harus ganti tipsnya ya, satu tingkat di atasnya, karena fit bawaannya itu kurang shield di kuping saya, masih goyang-goyang. Tapi setelah diganti enak aja. Feel-nya tuh snug fit banget ya, jadi masuk ke dalam telinga, dan secara comfort tuh enak banget. Dia nggak intrusif ke telinga kita ya, jadi nggak menekan sama sekali, dan nyaman untuk dipakai berlama-lama. Nah, untuk secara secure fit-nya sendiri, untuk light dan medium movement sih oke-oke aja, tapi untuk heavy movement dia gampang copot juga ya. Jadi kalau kalian goyang kepalanya dengan keras banget sih, ini bakal copot karena nggak ada earfin atau wingtipnya sama sekali. Cuma kalau untuk kalian jogging atau olahraga ringan sih enak-enak aja, nggak bakal jatuh sih. Ini udah nempel banget di kuping kita. Satu lagi, ini juga nggak bisa dipakai tidur ya guys, karena dengan tangkainya ini nanti akan berasa ganjal di kuping kalau kita pakai untuk tidur. Selanjutnya untuk koneksi dari Bluetooth-nya sendiri, dia masih menggunakan Bluetooth 5.0. Sayang ya, padahal di zaman sekarang biasanya udah pada pakai Bluetooth 5.2, tapi dia stuck di 5.0. Nggak apa-apa juga sih, jangkauan range-nya Bluetooth 5.0 juga udah cukup bagus, tapi ya kurang aja kalau di zaman sekarang. Kemudian koneksinya dari kodeknya sini, ini yang paling mantap nih guys. Dia udah didukung sama LHDC, udah LDAC, dan SPC-AC. LHDC dan LDAC itu udah varian kodek yang paling tertinggi ya guys, di yang ada di TWS. Dan LHDC dan LDAC itu sebenarnya kurang lebih sama ya, koneksivitasnya bisa 900 KB per second. Tapi LHDC ada keunggulan untuk dari sisi low latency-nya kalau dibandingkan LDAC. LHDC itu singkatannya dari Low Latency High Definition Audio Codec. Nah, kalau LHDC itu biasanya dulunya dikembangkan oleh perusahaan dari Cina ya, sedangkan kalau LDAC dikembangkan dari Sony. Jadi biasanya kalau untuk HP-HP Cina kayak Huawei, Oppo, dia ada teknologi LHDC-nya, sedangkan kalau HP-HP mainstream kayak Samsung dan lainnya, dia biasanya menggunakan koneksi LDAC untuk yang lossless-nya. Nah, Japan Audio Society juga hanya mengakui koneksi LHDC dan LDAC ya guys sebagai untuk sertifikasi dari HRS Audio Wireless Certification untuk logo HRS yang disematkan di TWS Neobuds Pro ini. Dari sisi pairing dan connectivity ini juga enak-enak aja, lancar aja ya. Koneksinya juga cepat ketika kita, terutama ke HP saya di Android. Dia bisa dipakai individual, baik left atau right-nya. Nyaman-nyaman aja menurut saya sih. Kemudian dari sisi baterai ya, dia charging case-nya itu ada 500 mAh, sedangkan kalau dari TWS-nya itu sekitar 40 mAh. Ini juga yang membedakan dengan MB2 Pro ya. Di MB2 Pro baterai TWS-nya itu lebih besar, sekitar 60 mAh, jadi otomatis playtime-nya lebih lama di MB2 Pro. Kemudian dari sisi playtime-nya sendiri, untuk dari Neobuds Pro ini sebenarnya udah lumayan banget nih guys. Dia bisa TWS-nya 6 jam, ditambah dan charging case-nya itu sekitar 18 jam, jadi total playtime-nya 24 jam dengan catatan NC off. Kalau dengan NC on ya pasti otomatis playtime-nya turun ya, jadi sekitar 20 jam aja. Dan untungnya dia juga udah mendukung adanya quick charging ya, jadi kalian charge per 10 menit TWS-nya, kalian akan mendapatkan tambahan playtime selama 1 jam.
dukungan casnya hanya melalui kabel, dia belum mendukung wireless charging. Dari sisi perlindungan IP rating, dia udah lumayan di atas rata-rata TWS lain ya. Dia udah di rating di IP54. Nah, angka 5 di depan itu berarti dia udah menandakan dia udah ada proteksi terhadap debu, pasir kecil, tipis ya, halus gitu, dia bisa terhadap benda padat. Dan angka 4 di belakangnya berarti dia menandakan dia baru splash proof aja nih guys. Jadi untuk intensitas air ringan maupun gerimis itu masih oke, tapi di luar itu masih kurang aman karena hanya splash proof aja. Driver yang ada di Neobuds Pro ini juga hybrid driver ya guys. Jadi dia kombinasi antara balance armatur dari Knowles ditambah dengan composite diagram untuk dynamic drivernya. Jadi ini mantap banget nih guys, didukung dengan DSP atau digital sound processor yang cukup mumpuni dari Neobuds Pro ini, dimana dia akan membagi crossover antara low-nya ditangani oleh dynamic driver, sedangkan mid-range dan high-nya akan ditangani oleh balance armatur dari Knowles tersebut. Neobuds Pro ini juga didukung dengan apps ya guys, namanya Edifier Connect, dan kalian bisa download apps-nya baik di App Store maupun di Play Store. Yang perlu diingat oleh kalian adalah ketika kita mau konekin pertama kali ke gadget, itu harus dari menu Bluetooth device kalian sendiri. Nah, itu hanya untuk pertama kali, selanjutnya kalian tinggal buka apps-nya udah langsung koneksi ya guys. Nah, ini kita buka, sekarang charging case-nya. Neobuds Pro-nya akan melakukan koneksi ke HP saya. Dan ini adalah tampilan menu yang dihasilkan dari TWS Neobuds Pro ini. Seperti kalian lihat, di sini kita bisa lihat kapasitas baterai tersisa dari TWS-nya, begitupun juga sisa baterai dari charging case-nya. Yang perlu diingat, sisa baterai dari charging case hanya bisa dilihat ketika TWS kalian masih berada di dalamnya guys. Ketika kalian angkat TWS-nya, otomatis indikator dari charging case-nya akan berubah menjadi offline. Itu yang perlu kalian ingat. Oke, di tampilan menu ini juga bisa langsung kita lihat untuk pilihan dari Active Noise Cancellation menunya ya guys. Jadi dia ada dua pilihan, yaitu High Noise Cancellation atau Low Noise Cancellation. Nah, klaim mereka bisa menurunkan sekitar 42 desibel ya, dan menurut saya kualitas ANC yang dihasilkan oleh Edifier Neobuds Pro ini kualitasnya so-so aja ya, apalagi kalau dibandingkan dengan Sony ya. Ini masih cukupan aja di rentang harga 1 jutaan. Dibandingkan dengan Feel T2 Pro yang saya punya, lebih bagus malah di T2 Pro karena bisa blocking wind noise-nya itu lebih sempurna kalau di T2 Pro dibandingkan dengan Edifier Neobuds Pro ini. Mungkin karena bentuknya juga yang bertangkai, jadi passive noise cancellation-nya itu kurang kedap ya, sehingga kurang blocking aja. Tapi ini udah cukup bagus sih guys, jadi kalian nggak akan ada masalah kecuali kalau kalian dengerin benar-benar atau yang wind noise-nya yang kenceng banget. Nah, kemudian dia juga ada ambient sounds di sini yang bisa diatur juga kekuatan dari ambient sounds-nya ini dari -3 sampai +3 ya guys. Yang perlu kalian perhatikan ketika kalian aktifkan ambient sound ini adalah volume musik kalian, saya bilang yang optimal hanya di 40-50% saja. Di atas itu suara musik akan menutupi ambient sound yang dihasilkan oleh TWS-nya. Oke, kemudian kita ada normal mode, which is dalam normal mode ini berarti semua mode active noise cancellation maupun ambient sound-nya dalam keadaan off. Di menu berikutnya kita ada menu equalizer ya guys. Jadi settingan standar dari Neobuds Pro adalah di settingan dynamic, which is itu suara yang dihasilkan benar-benar dinamis suaranya ya. Dan kalau kalian mau lebih flat, itu kalian bisa ke classic. Dan kalau kalian mau menyesuaikan dengan selera kalian masih bisa dengan customize EQ di sini guys. Jadi kalian tinggal klik, kalian bisa customize EQ sendiri sesuai dengan selera dan kehendak kalian. Jadi kalian bisa atur dari kurvanya, Q factor-nya, ataupun dari frekuensinya sendiri kalian mau rentang di frekuensi selection-nya mana. Selain itu, kalian juga bisa saling sharing nih equalizer yang sudah kalian buat dan share, teman kalian bisa scan barcode ini. Ataupun kalian juga bisa melakukan reset, rename, atau delete dari custom EQ yang sudah kalian buat. Jadi itu dari menu EQ-nya. Kemudian ada menu juga untuk gaming mode, guys. Jadi di sini kita bisa aktifkan gaming mode, which is di sini latency-nya akan menjadi 80 milisecond. Which is itu saya bilang udah cukup banget.
ketika saya coba Call of Duty, Free Fire, dan game-game lainnya itu saya nggak menemukan lag yang berarti ya. Jadi sinkron-sinkron aja antara gambar dan suara yang dihasilkan oleh Neobuds Pro ini. Apalagi kalau kalian untuk nonton YouTube, Netflix itu aman-aman aja dengan menggunakan Neobuds Pro ini. Jadi menurut saya latensinya ini aman ya guys untuk Neobuds Pro ini. Kemudian kita ada menu apa lagi di sini? Kita juga bisa mengatur touch control yang dihasilkan oleh Neobuds Pro ini guys. Cuma sayangnya menu touch controlnya hanya terbatas di maksimal 4 menu touch control aja, karena dia cuma bisa di double tap ataupun triple tap. Ya ini sangat disayangkan ya, karena dia nggak ada menu untuk one tap sama sekali, maupun menu untuk yang hold tap-nya terus. Jadi itu yang berkurang banget menurut saya di sini, karena terbatas banget menu touch control yang dihasilkan. Kalau saya sendiri jadinya cuma saya setting untuk previous sama next track sama volume up, volume down yang biasa saya gunakan ketika saya berolahraga karena keterbatasan. Mudah-mudahan di upgrade atau update software ataupun settingan nantinya bisa Edifier munculkan untuk settingan one tap maupun touch hold-nya. Kemudian di sini juga kita bisa disconnect Bluetooth antara device dan TWS-nya. Kita juga bisa repairing Bluetooth-nya, ada factory setting, reset-nya. Kita bisa baca user manual, jadi nggak perlu kalian buka-buka kardusnya lagi, bisa langsung lihat di sini. Kita bisa juga power off dari TWS-nya langsung dari apps. Dan kita juga bisa atur tap sensitivity dari TWS-nya ini guys. Jadi kalau menurut saya di settingan medium, saya sih aman-aman aja, cukup sensitif ya. Double tap-nya itu lancar banget, nggak ada kendala. Nah, triple tap-nya yang saya sering salah mengenali nih guys. Kadang-kadang saya triple tap malah yang dikenali sebagai double tap. Itu aja sih. Tapi kalau kalian merasa kurang sensitif, kalian masih bisa atur di settingan ini. Kalian tinggal pencet ke high. Kemudian kita ada settingan di LHDC dan LDAC juga ya guys. Di sini kalian dikasih pilihan untuk menentukan apakah kalian mau prioritas dari audio quality atau dari connection quality-nya guys. Jadi otomatis ini bertolak belakang ya. Semakin kalian naikkan fokus on audio quality, otomatis transmisi data yang dibutuhkan ke TWS ini juga semakin besar. Otomatis device kalian juga koneksinya jadi semakin pendek. Jadi nggak bisa kalian jauh-jauh tuh dari device kalian jaraknya. Nah, itu saling bertolak belakang. Kalau saya coba memang ketika saya aktifkan LDAC tanpa ada halangan apa-apa ya, itu bisa sekitar 20 meteran. Tapi kalau LDAC-nya saya matiin, koneksi Bluetooth-nya jadi lebih panjang lagi, bisa dari sekitar 40 meter dari antara TWS dan gadgetnya. Jadi itu yang kalian perlu perhatikan. Di sini ada menu pilihan untuk LHDC dan LDAC juga. Kita juga bisa menentukan pilihan apakah kita mau sampling di 28 kHz maupun di 96 kHz, which is itu juga sacrifice dari connection quality-nya ya guys. Oke, menu dari apps-nya begitu aja sih. Jadi cukup simple, elegan, dan gampang digunakan. Area touch control dari Neobuds Pro ini juga unik ya guys. Jadi dia modelnya disebutnya bukan touch control tapi tapping control. Memang faktanya sih memang biasanya saya malah justru tapping seperti ini. Jadi dia area sentuhnya ada di sini nih, di atasnya dan di area sini. Jadi kalian mau tap di sini atau di sini juga bisa ya guys. Dari sisi mikrofon, dia juga menyediakan 3 mikrofon ya di masing-masing TWS-nya ini. Nah, saya sertakan juga mikrofon tes berikut ini untuk Edifier Neobuds Pro di quiet environment maupun di noisy environment. Silakan kalian simak saja langsung mengenai kualitas mic yang dihasilkan oleh Edifier Neobuds Pro ini. Microphone test Edifier Neobuds Pro in quiet environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test Edifier Neobuds Pro in quiet environment. Microphone test Edifier Neobuds Pro in noisy environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test Edifier Neobuds Pro in noisy environment. Sekarang kita masuk ke mungkin sesi yang kalian nantikan, yaitu sound quality yang dihasilkan oleh Neobuds Pro ini. Ini benar-benar memang bikin TWS lain pada minder sih menurut saya. Jadi kualitas suaranya tuh benar-benar mantep banget ya. Dari sisi low-nya kita bahas dulu. Low-nya itu yang didapatkan dari Neobuds Pro itu deep-nya dapat, nonjoknya dapat,
pulen bassnya. Jadi pas saya coba genre musik apapun, dia bassnya nggak keteteran dan nggak bleber sama sekali guys. Jadi bener-bener otoritasnya tuh terkontrol dengan baik nih di Neobuds Pro. Memang kalau untuk sebagian orang mungkin rada kegedean dari sisi kuantitasnya ya. Cuma itu bisa diakalkan di customize EQ-nya. Kalian tinggal turunin sedikit. Tapi di posisi dinamis EQ-nya ya, yang bawaan dari Neobuds Pro itu, aduh itu berasa pumping banget bassnya loh. Nggak kendor sama sekali di setiap lagu. Itu juga mantep banget sih menurut saya. Dan kemudian ditunjang dengan dari sisi mid range-nya. Mid range-nya bassnya kalau saya bilang bener separasinya jelas ya, nggak melebar sampai ke mid. Mid-nya itu vokalnya forward ya guys, jadi intim banget ke telinga kita. Walaupun bassnya segede apapun, mid-nya tetap jelas, artikulasi kata-kata yang diucapkan oleh penyanyinya juga tetap nyampe, emosinya juga tetap nyampe. Nah itu yang saya kaget sih sebenarnya. Biasanya kalau low-nya besar biasanya nutup ke mid range-nya ya, tapi kalau yang ini tetap berasa clear, intimnya dapet. Ini luar biasa sih kalau menurut saya. Dan high-nya juga mantep banget nih guys. Jadi dari ekstensinya juga jauh, clips-nya dapet, cincin simbalnya nggak ada hilang sama sekali. Aduh, itu bener-bener kalau saya bilang nih, paketnya ini yang ditawarkan soundnya itu udah bener-bener selera saya banget nih. Kemudian yang mengejutkan selanjutnya adalah dari sisi soundstage-nya guys. Jadi soundstage yang dihasilkan oleh Neobuds Pro ini luas. Jadi mirip-mirip sama Sennheiser Momentum 2 yang saya punya. Jadi pinpoint instrumen baik secara depth, wide-nya itu benar-benar megah banget dipresentasikan oleh Edifier Neobuds Pro ini. Tentu saja biasanya saya untuk pakai ini saya pakai koneksi dari LDAC ya, dan saya hanya menyetel dari streaming musik, baik dari Apple Music maupun dari Deezer, ataupun sekali-sekali dari apps audio saya yaitu UWeb. Tapi itu benar-benar mantep banget guys. Jadi untuk sekedar gambaran nih, saya kasih lagu-lagu yang saya setel ya. Jadi misalnya saya setel dari lagunya Zopeng ya, My Grandma, itu jentikan jarinya di detik-detik awal tuh kedengeran jelas dan muter di kuping guys. Dan gebukan drumnya pas mulai di detik ke-11 tuh ada drum boom gitu, boom, bassnya waduh nonjok banget tuh, di bass banget. Kemudian dihajar lagi di menit sekitar 1 menit lewat 3 detik ya, itu bassnya terus-terusan boom 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 boom. Aduh itu full banget. Udah gitu ditambah dengan vokal Zopeng yang seperti kalian tahu itu vokal audiophile ya, dan julukannya aja disebutnya vokal subwoofer. Jadi deep bassnya dapet banget tuh suaranya. Kemudian saya sambung dengan lagu jazz ya, Autumn Rain, yang andalan saya biasanya udah dengerin. Ini jazz instrumental, ini asik banget guys. Jadi kalau kita pakai set yang benar tuh kelihatan banget tuh luas instrumennya, karena dia banyak bermain di instrumen di awal-awalnya. Jadi separasinya tuh clear banget di Neobuds Pro ini nih guys. Clipsnya dapet, deep bassnya dapet, permainan instrumen pianonya yang jadi inti lagu dari Autumn Rain itu juga kedengeran jelas, nongol, dan intimate banget guys. Kemudian saya coba lagi lagu rap. Penasaran kan? Semua lagu saya cobain nih. Edamame dari featuring Rich Brian yang paling baru. Nah, ini dihajar banget guys. Bassnya kena, vokalnya juga masih jelas. Jadi enak banget nikmatinnya karena vokalnya nggak ketutupan sama sekali. Otoritasnya jelas, separasinya jelas gitu loh. Dengerin lagu rock, headbang guys. Jadi secara bassnya tuh enak banget. Dari mau dengerin AC/DC, Rage Against the Machine, mau Metallica, dilibas abis. Apalagi untuk lagu EDM, kayak misalnya saya cobain will.i.am yang Scream and Shout. Aduh itu boom, 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 boom. Dan suaranya itu nggak lepas sama sekali guys, terkontrol banget kalau menurut saya. Memang ini agak rentan sibilan sedikit sih kalau saya dengar, tapi masih aman sih. Saya nggak, dari lagu-lagu yang saya putar tuh nggak sampai nya kedengeran. Cuma kadang-kadang aja kayaknya udah sampai di titik maksimalnya tuh di high-nya. Tapi ya tentu saja kalian bisa tone down di custom EQ-nya. Jadi ini memang
kita udah diberikan paket yang lengkap sih menurut saya dari Edifier Neobuds Pro ini. Untuk kesimpulannya, di tagline saya, kayaknya dengan kehadiran Neobuds Pro ini, TWS lain pada minder. Jadi dengan harga 1,5 sampai 2 juta, dia udah hadir dengan koneksi yang paling bagus, yaitu LDAC dan LADC. Sound quality yang dihasilkan juga mantep banget menurut saya ya. Udah no question, kalau dari saya demen banget, sesuai dengan selera saya banget ini. Udah susah nih untuk dicari lawannya. Udah gitu, dia hadir dengan Active Noise Cancellation. Nah, ini yang menurut saya rada kelemahannya nih, karena sebenarnya standar-standar aja kalau dari ANC-nya. Jadi itu poin minus yang menurut saya yang ada di Edifier Neobuds Pro, dan juga touch controlnya yang limited banget. Itu sih yang menurut saya yang harus bisa diperbaiki oleh Edifier. Oke, thank you guys for watching. Itu aja review saya kali ini. Semoga membantu kalian untuk menentukan apakah Neobuds Pro ini cocok dengan kebutuhan dan selera kalian sendiri. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.